Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kata-kata mutiara hari ini adalah: terbanglah setinggi langit, berlayarlah seluas samudera, berjalanlah sejauh mata memandang. Bagus sekali kata-kata mutiara hari ini. Masih bersama dengan Mr. E dalam channel Mana Suka. Teman dan sobat belajar, semoga bermanfaat. Hari ini kita akan membahas motor, bagiannya saja ya. Yang dibahas di bagian bawah. Di situ ada ban. Kalau ban ini bentuknya mirip dengan lingkaran kecil yang ada di atas. Lingkaran kecil ini kita sebut dengan lingkaran ya. Lingkaran kecil itu terus bergerak dan terus bergerak, dia akan meninggalkan jejak titik-titik. Ketika disambung-sambung, titiknya akan membuat sebuah kurva. Oke, kita lihat di situ ada dua lingkaran besar yang terbentuk dari jejak dari lingkaran kecil hitam, dan di tengah ada lingkaran putih kecil. Nah, itu bisa dibentuk di mana jarak antara lingkaran kecil putih dengan lingkaran kecil hitam itu selalu sama. Dia akan membentuk sebuah lingkaran. Dengan kata lain, kita bisa mendefinisikan lingkaran adalah tempat kedudukan atau himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik yang tertentu, di mana titik tertentunya itu disebut dengan pusat lingkaran. Dalam hal ini adalah untuk lingkaran kecil yang putih. Jarak yang tetap itu disebut dengan jari-jari. Jari-jari itu garis-garis yang menghubungkan antara lingkaran lingkaran kecil hitam dengan lingkaran kecil putih. Oke, bagaimana unsurnya lingkaran? Kita lihat di dalam bidang datar, unsur-unsur dari lingkaran yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat di sini adalah titik 0 termasuk titik pusat berada di situ. Terus ada suatu titik A, titik B, titik C, dan D terletak pada lingkaran. Apa hubungannya? Nanti ketika kita cari panjang OA dengan panjang OB, itu akan sama dengan panjang OC sama dengan panjang OD. Inilah yang disebut dengan jari-jari, disimbolkan dengan R. Selanjutnya, sebelum bahas tentang lingkaran persamaannya, ada beberapa materi yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Materi prasyaratnya yaitu jarak dua titik. Nah, misalkan ada suatu titik A, ada suatu titik B. Titik A koordinatnya adalah XA, YB, sedangkan titik B koordinatnya adalah XB, YB. Maka panjang antara jarak A dengan B adalah AB, di mana definisinya jarak AB sama dengan akar dari XB dikurangi XA dikuadratkan ditambah YB dikurangi YA dikuadratkan. Ini merupakan jarak terdekat, yaitu berupa garis lurus yang menghubungkan antara titik A dan titik B. Itu disebut dengan jarak AB dengan rumus tadi. Contohnya titik A di dalam koordinat kartesius itu kita bisa tentukan titik A adalah 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Begitu juga dengan titik B. Koordinatnya adalah 6,1. Berapakah jarak antara titik A dengan titik B? Jarak A dengan B dengan rumus tadi, di mana XB-nya adalah 6, sedangkan XA-nya adalah 2. Maka akar dari 6 dikurangi 2 dikuadratkan ditambah dengan YB, nilainya adalah 1, sedangkan YA-nya nilainya 4. 1 dikurangi 4 dikuadratkan. Kita peroleh AB sama dengan akar 6 dikurangi 2 hasilnya 4 dikuadratkan, 1 dikurangi 4 min 3 dikuadratkan. Maka kita bisa menentukan untuk nilai AB-nya, yaitu akar 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Terus selanjutnya AB sama dengan 4 kuadrat, nilainya 16, min 3 kuadrat hasilnya 9. AB sama dengan akar dari 25. Berapa? Ayo, akar 25. Ya. Materi berikutnya yang perlu kita pahami sebelum membahas tentang persamaan lingkaran adalah jarak titik ke garis. Dua buah titik akan dihubungkan dengan garis lurus. Bagaimana dengan satu titik dengan garis? Yaitu
jaraknya adalah garis yang tegak lurus terhadap garis tadi yang diketahui. Di sini contohnya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ini adalah suatu garis. Jarak dari A ke garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 itu adalah D, atau garis yang tegak lurus terhadap garis tersebut melalui titik A. Rumusnya ketika jarak titik A ke garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 adalah D sama dengan harga mutlak dari A XA ditambah B ditambah C dibagi dengan akar dari koefisien dari garisnya, yaitu A kuadrat ditambah V kuadrat. Kita pastikan bahwa garis D itu adalah tegak lurus terhadap garis yang diketahui. Oke, kita ke soal ya. Misalkan ada titik A, dia koordinatnya kalau di situ terlihat X-nya 2, Y-nya 4, berarti jarak A 2, koordinat titik A adalah 2,4. Sedangkan garis yang ada di situ adalah garis 3X ditambah 4Y dikurangi 12 sama dengan 0. Bagaimana jaraknya titik A ke garis tersebut? Ya, kita masukkan dengan menggunakan rumus tadi. D sama dengan harga mutlak dari garisnya adalah 3X ditambah 4Y dikurangi 12. X-nya itu ganti dengan XA, dengan Y-nya diganti dengan YA, sehingga diperoleh 3 kalikan 2 ditambah 4 kali 4 dikurangi 12. Di harga mutlaknya dibagi akar dari koefisien garisnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sehingga D sama dengan harga mutlak dari 3 kalikan 2 hasilnya 6, 4 kali 4 hasilnya 16 dikurangi 12 dibagi akar 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. 6 ditambah dengan 16 dikurangi 12 nilainya berapa? Wah, ini harusnya nilainya adalah 10 ya, bukan 8, tapi harusnya adalah nilainya harga mutlak dari, kita lihat di serba-serbi. Oke, di dalam serba-serbi coba Anda cari ya dari peta itu, perhatikan gambar di samping. Berapakah jarak antara SMA 2 Kebumen ini, koordinatnya di tengah-tengah ini ya, ke Samsat Kebumen. Samsat Kebumen di situ koordinatnya sudah ditentukan. Terus berikutnya, berapakah jarak antara SMK Negeri 2 Kebumen dengan Jalan Kutoarjo? Kalau nomor 1 jarak titik ke titik, yang nomor 2 jarak titik ke garis dari Jalan Kutoarjo. Dia berapa jaraknya gitu kan. Yang ketiga adalah berapakah jarak antara Polres Kebumen dengan Samsat Kebumen. Oke, di dalam kotak-kotak ini kita anggap satuannya adalah 2. Satu kotak berarti di sini 2 ya. Bentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan memperkaya pemahaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.